Yang sekarang banyak komentari presiden. Nanti kalau dia jadi presiden, itu yang kontra akan lebih banyak lagi. Ini tidak ada hubungannya dengan dukung atau tidak mendukung presiden, karena saya sudah tidak mencalonkan menjadi camat. Orang yang berakal akan menjadikan kebenaran sebagai acuan setiap tindakan, bukan karena pujian atau celaan. Pada kebenaran ada potensi celaan, pada keburukan ada peluang cercaan. Menjadi apapun yang kita pilih, selalu ada dua komentar ini. Kita tidak pernah ngaji, hidup hanya mencari uang, dari bangun tidur sampai mau tidur. Jadi nanti banyak yang komentar. Dari mana komentarnya? Dari yang rajin ngaji. Wong uripe mung di entek itu boleh duit. Duwe omahe isi kredit. Dikomentari. Nanti kita rajin ngaji, jadi komentari orang. Hidup itu yang seimbang. Islam itu Islam, tapi rasa ngaji terus. Tuh, buktinya banyak ngaji itu, hidupnya juga kesulitan, pas-pasan. Rumah kredit 12 tahun yang tak lunas-lunas. Ketika kita sabar dicela orang karena kita memegang kebenaran, maka pahala dari Allah dilimpahkan, dianugerahkan kepada kita. Dan sebaliknya, ketika kita dicela oleh orang karena kita melakukan kemaksiatan, pada saat itu kita sedang dihinakan oleh Allah di dunia, dan nanti akan berimbas dengan kehinaan di akhirat. Kembalinya kepada kita, mau memilih jalan yang mana. Kalau ada 100 orang, kita melakukan sesuatu, ada 5 orang yang komentar miring terhadap yang kita kerjakan, yang dipikirkan jangan yang 5, tapi pikirkanlah yang 95. Sebagai kepala daerah tingkat 6 Wonolopo, ketua RT, saya sudah mulai merasakannya. Di RT kan ada beras miskin. Tadinya di RT saya dapat 20 sak. Kemudian ketua RT kota RT dipanggil oleh kelurahan, Pak Lurah dikasih tahu jatah beras dikurangi. Satu kelurahan 80 sak. Nah, di RT-nya jenengan dikurangi 8 sak, sekarang tinggal 12 sak. 20 sak itu menurut aturan sebenarnya hanya untuk 20 orang. Tapi karena warga sekitar saya itu banyak yang miskin atau yang ngaku miskin, terpaksa dibagi 1 saknya 2 orang. Ketika beras berkurang 8 sak, maka harus ada 16 orang yang saya coret, kecuali saya bisa mencarikan beras dari sumber yang lain, dan itu belum mungkin. Ada 16 orang yang harus saya coret, maka saya undang mereka dalam sebuah rapat keluarga. Alhamdulillah tidak semuanya hadir, dan itu biasa. Sejak RT-nya dulu, bapak saya, buyut saya, dan RT-RT yang lain ya seperti itu. Dan biasanya yang tidak hadir itu yang komentar. Maka kita sudah ambil kesepakatan, yang tidak hadir mengikuti keputusan hasil musyawarah. 16 orang saya coret bersama-sama dengan warga yang hadir di acara musyawarah warga ini. Kemudian informasi kita sebarkan kepada penerima yang kemudian saya coret. Komentarnya gimana? Yang biasa ikut ngaji, begitu saya sampaikan, Mas, mohon maaf ini karena situasinya begini, nama jenengan terpaksa tidak masuk daftar yang mendapatkan beras. Terima kasih, mudah-mudahan saya bisa dapat beras dari tempat yang lain. Kan enak.
karena dia sudah kenal dekat dengan saya, dia biasa ngaji juga. Yang nggak biasa ngaji juga ada yang komentarnya, oh iya Pak, matur nuwun, mungkin asal beras saking sana sih, belum pun nggak pun asal beras pun 3 tahun. Tapi ada komentar yang sampai ke saya, kalau ini pilih kasih, mosok aku dicoret, nggak kayak sugi-sugi, malah dicoret, padahal yang sugi-sugi sudah saya coret duluan. Mentang-mentang orang senang kalau aku terus aku dicoret, padahal senang pun tidak saya kasih beras. Kalau berasnya tidak ada kan, terpaksa kita koreksi bareng-bareng, kita lihat lagi siapa yang paling miskin di antara yang miskin itu yang kita kasih beras miskin. Kemudian ada lagi komentar yang paling menjadikan saya harus berlatih untuk mengendapkan darah muda. Pokoknya RT ini orang ini mau main di rumahnya itu, aku harus bayar urunan, tidak akan iuran bulanan, orang cara opo orang makan, kalau kumpulan dari toko kerja bakti orang makan. Informasinya sampai ke saya, dikasih tahu oleh pengurus RT yang lain. Alhamdulillah, darah muda saya sudah mulai pergi karena sudah mulai berganti mendekati umur 40-an. Oh, matur nuwun. Tapi kalau ngincil, jalur pengantar rata kayak sampai sekarang belum pernah minta. Rencananya saya mau ngomong ke kelurahan, Pak, kalau orang itu nanti ke kelurahan tanpa pengantar dari saya, jangan dilayani. Ini darah muda mendekati tua caranya. Jadi biasa, orang berkomentar itu biasa. Kita berpenampilan seperti apapun, itu tetap ada yang komentar. Dulu ketika kita belum, yang sebagiannya belum senang singgol ya ada yang komentar. Apalagi kalau sempat ke Arab Saudi, halus gitu ya, kayak teman saya di depan katanya ini. Itu kalau di Arab Saudi dikomentari orang, bahkan dipegang-pegang. Karena maaf ya, orang Arab itu sulit membedakan. Kalau tidak ada jenggotnya itu sulit dibedakan, ini laki-laki, maaf ya. Bukan, kalau di sini tidak ada masalah. Kalau di sana orang Arab itu melihat laki-laki kok bersih, putih, mulus, itu dia tertarik. Maka kalau yang mau naik haji atau umrah ya sebaiknya melihara jenggot dulu. Ini benar. Bahkan ada yang sopir, ada yang naik taksi itu kelihatan putih mulus, nggak jenggotan itu sama sopir taksinya dipegang-pegang. Nah kalau jenggotan dipegang juga dan dipegang jenggotnya. Nah dan itu ada di sana, kebiasaan di sana wujud sebagai penghormatan dan kasih sayang. Kasih sayang yang normal, bukan kasih sayang yang nafsu tadi. Sekarang kita di sini berpenampilan celana di atas mata kaki, jubahnya ke bawah, singgotan, kemana-mana pakainya sandal, tidak mau pakai sepatu, apalagi pakai kaos kaki. Itu dikomentari orang, jamaah anti banjir. Ada lagi kita sholatnya yang senang rapat, ya. Itu ada yang bilang jamaah injak kaki. Atau kelompok orang berjenggot, macam-macam. Bahkan ada yang maaf ya kaliannya kesam karena sering, mudah-mudahan karena sering sujud. Itu ada yang berlari, kalau ini jelek sekali ya, sebaiknya tidak usah saya ucapkan. Dari Kiai Jawa Timur, Kiai Anwar Zahid, punya orang yang kulitnya hitam itu jelek sekali. Kayak pangkatnya terakhir katanya. Padahal insya Allah orang yang keningnya hitam semacam itu, yang niatnya itu
bukan karena pengen dilihat orang supaya kelihatan soleh, tapi sebagai memang minat dari sujud, tidak dilihatkan supaya keningnya hitam. Insya Allah di akhirat nanti akan menjadi bukti di hadapan Allah. Tapi niatnya bukan karena orangnya. Dan kita berdoa soleh kemudian sujudnya sing dulu, sujudnya panjang sampai melebihi lurus. Sujud itu kan perintahnya kakinya dari lutut ke pantat itu lurus, tegak begini. Sujud yang terbaik yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak melorot ke belakang, tapi juga tidak terlalu ke depan sampai mirip orang mau push up. Kalau targetnya mau menghitamkan kening, memang harus dipanjangkan lagi. Kalau perlu tangannya dilepas. Itu nanti cepat hitam. Maka hitam atau tidak hitam kening itu tidak menjadi ukuran kesalehan, karena jenis kulit orang macam-macam. Ada yang baru sholat 5 tahun itu sudah hitam, karena memang jenis kulitnya gampang jadi hitam, gampang ngapal. Ada yang bertahun-tahun sudah sholat sejak 12 tahun, umur 12 tahun sampai 45 tahun nggak jadi hitam juga, karena lebih sering pakai sajadah yang halus dan lembut. Juga tidak usah dipermasalahkan. Maka jangan kira kenapa kebenaran juga menuai celah. Bahkan kebanyakan manusia memang lebih cenderung senang dengan kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Jika kamu mengikuti kebanyakan manusia, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Surat Al-An'am ayat 116. Sehingga ukuran kebenaran bukan banyaknya orang, bukan banyaknya pengikut, bukan banyaknya orang yang mendengar. Ukuran kebenaran adalah apa yang dikatakan benar oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah mempelajari, kita sudah mendengar informasi lewat buku, lewat perkataan para ulama, lewat penjelasan para ustadz dan kiai, bahwa yang kita kerjakan ini benar menurut Allah dan Rasulnya, bismillah, kerjakan dengan santun, tanpa ada kesombongan, tanpa bermaksud menyesatkan orang. Apakah nanti ada komentar? Pasti. Kita bukan ahli perjanjian. Maulud kemarin dari tanggal 1 sampai tanggal 12 itu di kampung saya full musik dari maghrib sampai isya, bahkan ada yang sudah lewat sampai setengah 8, menjelang jam 8 itu belum selesai. Apa mereka dikomentari? Ya dikomentari. Siapa yang komentar? Kita. Kita yang komentar. Mungkin boleh tidak disunahkan, tidak diwajibkan. Kalau baca saja tidak masalah. Tapi kalau harus dari tanggal 1 sampai tanggal 12 diyakini bahwa ini sebuah amal, sebuah keutamaan, pahala yang besar. Bahkan ada kondisi tertentu di mana mereka harus berdiri karena ada rohnya Rasulullah hadir di situ. Kebetulan masjidnya sisi drop. Nah kalau yang mengerjakan banyak, apa rohnya kesana kemana? Siapa yang komentar itu? Kita. Nah kita yang tidak kerjakan apa dikomentari? Dikomentari. Siapa yang komentar? Mereka. Walaupun kita tidak dengar.